Dari segi temanya memang kita ingin mendorong pertumbuhan bersama ataupun penguatan bersama dan penguatan yang lebih baik ya. Recover stronger, recover together. Nah, ini adalah temanya. Jelas kita bukan hanya ingin perbaikan, pertumbuhan, pembalikan dari kondisi ekonomi, sosial, kesehatan, tapi kita ingin hal itu dilakukan serentak. Karena pandemi ini mengajarkan pelajaran yang begitu penting bagi umat manusia sebenarnya. Bahwa tidak akan ada yang bisa aman, yang bisa selamat keluar dari pandemi ini, kalau tidak ada keberpihakan kepada seluruh dunia keluar semuanya. Jadi tidak ada yang bisa masing-masing keluar, tapi kemudian kondisi dunia secara umum masih belum bisa menyelesaikan. Itu sebenarnya pelajaran yang paling penting. Nah, kita ingin mendorong hal tadi untuk terjadi. Tetapi dalam konteks sektor yang lebih spesifik, kita membaginya kepada 3 prioritas. Pertama adalah kesehatan, terutama di sistem kesehatan global dan tentu regional juga. Kedua adalah untuk transformasi digital, karena kita melihat dengan menghadapi pandemi ini, transformasi digital banyak menjadi jawaban terhadap berbagai persoalan yang ada, karena bisa memberikan solusi-solusi yang ekstra, yang tidak bisa diberikan oleh pendekatan yang konvensional offline. Yang ketiga, kita juga berharap kontribusi terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan, secara khusus untuk transisi energi dari energi konvensional ataupun berbasis BBM kepada yang berbasis energi baru dan terbarukan. Ini merupakan komitmen bersama dunia, dan Indonesia memilih 3 prioritas tadi dan juga siap menjalankan peran kepemimpinan dan koordinasinya untuk melihat hasil-hasil yang konkret yang disepakati di tingkat G20 dan kemudian menjadi acuan bagi berbagai pertemuan internasional dan multilateral. Oke, jadi ada sistem kesehatan global, kemudian transformasi digital, dan juga perubahan iklim dan transisi energi yang menjadi 3 isu prioritas ya Pak di presidensi G20 tahun depan. Nah Pak Mahendra, baru-baru ini kan sebetulnya dalam pertemuan G20 juga dikatakan bahwa berbagai negara ini sepakat untuk bekerja sama dalam supply chain, khususnya terkait dengan ekspor produk tambang. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa Indonesia ini tengah menggencarkan industri hilirisasi, sehingga yang selama ini kita ekspornya dalam bentuk mentah, nantinya akan kita ekspor produk-produk yang bisa memberikan nilai tambah. Dan sejauh ini kan Indonesia melarang beberapa komoditas diekspor begitu ke luar negeri. Nah, seperti apa sih Anda melihat sikap Indonesia saat ini? Indonesia tidak melarang, tapi mendorong, memberikan insentif, memberikan fasilitasi bagi tumbuhnya industri-industri yang melakukan proses peningkatan nilai tambah dari bahan baku yang dihasilkan oleh kita sendiri. Nah, hal ini tidak bertentangan dengan peraturan dan rejim hukum internasional manapun, karena tentu setiap negara memiliki kewenangan untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimilikinya, dan Indonesia melakukan hal itu. Pertama adalah untuk peningkatan nilai tambah, tadi saya sudah sampaikan. Kedua adalah untuk juga mencegah apa yang biasa disebut dengan middle income trap atau middle income country trap, yaitu negara-negara yang berpendapatan menengah yang bisa mencapai kondisi berpendapatan menengahnya karena melakukan ekspor bahan mentah, bahan baku, tetapi kemudian pertumbuhan dan pembangunan ekonominya mandek karena dia tidak bisa meningkatkan nilai tambahnya
Sedangkan kalau tergantung kepada bahan baku dan bahan mentah semata-mata, maka ada katakanlah atap ya ataupun ceiling dari potensi pertumbuhannya itu. Nah, ini yang ingin dorong oleh langkah-langkah kita bagi industri yang memproses bahan baku di Indonesia. Kita sudah memulainya sebenarnya dan berhasil untuk beberapa produk pertanian, mulai dari minyak kelapa sawit, juga karet dengan berbagai produk hilirnya dan hasil prosesnya, dan kita mencoba untuk kakao, tapi sayangnya kebijakan kita sendiri yang tidak disiplin, sehingga kemudian upaya untuk hilirisasi kakao ini hanya setengah jalan berhasil, dan kemudian sekarang kita masuk ke bahan-bahan tambang, termasuk yang tadi disebutkan ada nikel, ada boksit yang menjadi potensi alumina dan turunannya, dan juga sebenarnya potensi dari pertambangan termasuk migas menuju kepada petrochemical dan turunan lebih jauhnya. Jadi potensinya dan pilihannya memang besar sekali. Belum lagi kalau kita melihat potensi pasar di Indonesia sendiri yang secara kontinu atau berkelanjutan berkembang, ya, bisa menjadi sebagian penyerap dari bahan baku itu sendiri. Walaupun bukan berarti mayoritasnya atau bukan keseluruhannya, tetapi setidaknya bisa memberikan kepercayaan kepada mereka yang memproduksi di pemrosesan nilai tambah ini yang memerlukan investasi tinggi dan juga teknologi serta keahlian untuk bisa menjualnya sebagiannya di pasar dalam negeri Indonesia dan kemudian sisanya ekspor. Saya rasa strategi ini yang patut kita tempuh dan kita pertahankan dan secara konsisten, secara disiplin kita laksanakan dengan baik, sehingga kemudian hasilnya dalam waktu yang tidak lama kita melihat makin banyak lagi produk yang bisa didorong hilirisasinya tadi itu. Oke, baik Pak Mahendra, di tengah berbagai sentimen dan juga tantangan sepanjang tahun 2021 ini, kalau Anda boleh menggambarkan seperti apa sih tahun 2021 ini dalam 3 kata, Pak? Daya tahan, strategi yang tepat, dan kreativitasnya. Saya rasa itu tadi kalau dia. boleh. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Mahendra Siregar selaku Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia telah bergabung bersama kami di Economic Review Evening Up.